Dinas Kesehatan meninjau sejumlah bioskop di Kota Malang untuk mengecek penerapan protokol kesehatan persiapan menjelang dibuka. Sejumlah bioskop di Kota Malang dalam waktu dekat akan kembali beroperasi setelah 7 bulan tutup akibat pandemi COVID-19. Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Malang Jumat sore kemarin meninjau sejumlah bioskop di Kota Malang untuk mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan jelang dibuka. 2 bioskop di Kota Malang yang ditinjau petugas yakni Moviemax Dinoyo dan Moviemax Sarina. Kedua bioskop telah mengajukan surat ke pemerintah Kota Malang untuk membuka kembali bioskop setelah 7 bulan tutup akibat pandemi COVID-19. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, yang juga sekaligus jubir Satgas COVID-19 Kota Malang Husnul Mu'arif mengatakan, selama melakukan pengecekan, bioskop dinilai telah menerapkan protokol kesehatan. Namun ada beberapa catatan, salah satunya terkait tidak adanya penyaring udara atau air purifier. Untuk itu, ia meminta pengelola bioskop agar melengkapinya sebelum dibuka. Ya, jadi kalau kita lihat dari protokol kesehatannya mulai dari masuk sampai keluar ya, itu sudah memenuhi protokol kesehatan. Ada beberapa tambahan. Satu tadi karena pada saat ini operasional di dalam gedung, jadi harus ada penyaring udaranya, air purifier-nya, sehingga hembusan nafas daripada penonton atau pada saat batuk penonton, itu bisa terserap ya dengan alat air purifier. Sedangkan pihak bioskop mengaku, sebelum mengirim surat pemberitahuan untuk izin buka, pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwali Kota Malang. Untuk itu mereka berharap bisa segera buka kembali agar kesejahteraan karyawan bisa pulih kembali. Pihak pengelola bioskop juga berjanji, apabila kembali dibuka, warga diminta mematuhi protokol kesehatan selama menonton film di bioskop. Mulai ukur suhu tubuh, masuk harus didisinfeksi tubuhnya supaya bersih. Terus pencatatan data, cuci tangan, hand sanitizer kan kita di mana-mana. Mulai pesan makanan sekarang sudah beda kayak dulu ya. Info tadi kan makanan tidak boleh dibawa dalam studio kan. Hanya diperkenankan makan minum saat menunggu di ruang tunggu. Dalam studio pun juga kan kapasitas kita juga sudah berkurang 50%. Jadi sekarang kalau semacam pasangan duduknya pasti misah. Jadi nggak bisa berdempetan karena kita kan 0111, otomatis kapasitas kita turun 50%. Petugasnya juga semua patuh protokol semua, masker, face shield, sarung tangan, semua tindakan preventif semua sudah kita lakukan. Ini kita masih menunggu dari Dinkes, ternyata kan untuk rekomendasinya kan, rekomendasi tadi dokter khusus sudah ngomong juga kan harus rekomendasi ke Satgas Covid ya. Sementara, dari hasil tinjauan petugas Dinas Kesehatan Kota Malang akan dilaporkan ke Satgas Covid Kota Malang untuk dilakukan kajian apakah bioskop di Kota Malang bisa buka atau tidak. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai mempersiapkan vaksinasi COVID-19 yang rencananya akan dilakukan apabila sudah tersedia. Ada beberapa kategori yang menjadi sasaran prioritas, antara lain tenaga kesehatan dan kelompok beresiko. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan mulai mempersiapkan data warga yang akan menjadi sasaran vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu mengatakan pihaknya telah melakukan pelatihan untuk petugas yang akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 pada 7-10 Oktober yang lalu. Untuk sasaran sesuai dengan prioritas, tenaga kesehatan kelompok beresiko sedang dilakukan pendataan. Selain itu, Dinkes Kota Batu juga sudah melakukan pendataan untuk lokasi-lokasi yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi. Mereka juga mulai mendata kebutuhan penunjang vaksin. Terkait anggaran, pihak Dinas Kesehatan tengah menyiapkan anggaran untuk tahun 2021 apabila memang imunisasi ini bisa dilaksanakan di Kota Batu. Sehingga sudah masuk di anggaran Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan untuk langkah selanjutnya, bagaimana petunjuk dari Kementerian Kesehatan mengenai persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan sekarang ini. Dinas Kesehatan sudah membuat microplanning yang terdiri dari sasaran prioritas yang akan diberikan vaksin COVID-19. Untuk tahap pertama itu tenaga kesehatan dan TNI Polri. Ini sudah disiapkan nama dan alamatnya. Sementara untuk sasaran terhadap warga masyarakat yang nantinya akan memperoleh vaksin,
sedang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengelompokan data sasaran prioritas, mulai dari umur 15 hingga 59 tahun. Arahan dari Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19 direncanakan di awal 2020. Kemungkinan kalau sesuai timeline sekitar bulan Maret. Nah, saat ini kita tahapannya adalah untuk pendataan sasaran. Nah, nanti sasaran yang akan memperoleh vaksinasi adalah sasaran di usia 15 sampai 59 tahun. Ini kita sedang melakukan pendataan, kita meminta data di Dispenduk Capil, yang kemudian nanti kita akan pilah-pilah kembali sesuai dengan kriteria-kriteria. Karena sampai sekarang pun kita masih belum tahu berapa alokasi yang untuk Kota Batu. Karena datanya kan belum kita kirimkan ke provinsi dan nanti akan diteruskan ke kementerian. Jadi ketika kita pemberian vaksinasi ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu yang menjadi istilahnya itu efek sampingnya ya, KIPI-nya itu. Itu bisa kayak anak-anak itu ya, demam, misalnya panas atau bengkak biasanya di bekas suntikan seperti itu. Kalau yang efek misalnya sampai merusak organ itu yang nggak ada. Nah, ini kan virusnya yang dimatikan kan yang disuntik. Sementara terkait rencana vaksin COVID-19, untuk masyarakat Kota Batu yang akan mendapat vaksin COVID-19 diperkirakan 100.000 orang. Yanto Yancung melaporkan. Menjelang libur panjang akhir bulan Oktober, dipastikan penumpang kereta api akan melonjak. Untuk itu mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya melakukan persiapan menyambut libur panjang tersebut dengan rencana akan menambah kereta api sebanyak 23 kereta. 23 kereta yang akan dioperasikan tersebut merupakan kereta api jarak menengah dan jarak jauh. Mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di libur panjang akhir bulan Oktober, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Daob 8 Surabaya akan menambah 23 kereta api jarak menengah maupun jarak jauh. 23 kereta api tersebut akan dioperasikan saat libur panjang nanti. Humas Daob 8 Surabaya mengatakan bahwa jelang libur panjang akhir Oktober, KAI Daob 8 akan menambah 23 kereta jarak menengah dan jarak jauh. Selain itu, sebanyak 40 lebih kereta lokal juga akan dioperasikan. Dioperasikannya sejumlah kereta api ini sebagai salah satu bentuk pemberian rasa aman dan nyaman kepada penumpang kereta api saat libur panjang nanti. Untuk itu, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta api dihimbau untuk segera membeli tiket H-14. Pembelian tiket sendiri selain datang ke stasiun terdekat juga bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses. Sedangkan selama pandemi COVID-19, KAI Daob 8 Surabaya juga menerapkan protokol kesehatan selama di lingkungan kereta api. Penerapan protokol kesehatan ini seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan jasa kereta api dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa kereta api segera kembali normal, seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Menghadapi masa liburan long weekend ini, kita dari pihak PT KAI Daob 8 Surabaya akan mengoperasionalkan 23 KA jarak menengah jauh dan 46 KA lokal. Kami himbau bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan transportasi kereta api agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita tentukan, di mana ada dua jenis protokol kesehatan yang kita terapkan, yaitu protokol kesehatan bagi para penumpang KA jarak menengah jauh dan protokol kesehatan khusus untuk KA lokal. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Jalan Dusun Boro Tretes Karangploso sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun dan dikeluhkan pengguna jalan. Menjelang penghujan, perbaikan sudah dilakukan namun masih menyisakan ratusan meter jalan yang masih rusak dan menunggu perbaikan kembali. Warga khawatir perusakan jalan akan semakin parah pada musim penghujan. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengguna jalan yang setiap hari beraktivitas melintasi jalan menuju Dusun Boro Tretes, Karangploso, Kabupaten Malang.
Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan lama ini dikeluhkan banyak pihak karena sangat mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari. Jalan sepanjang kurang lebih setengah kiloan ini sudah ada perbaikan dan menyisakan ratusan meter yang masih rusak dan belum tuntas perbaikan. Kondisi jalan bergelombang, berlubang, serta berdebu pada musim kemarau sehingga jarak tempuh menjadi semakin lama karena pengendara melaju dengan sangat perlahan. Jalan yang menjadi perlintasan terdekat warga ketika akan menuju ke pusat kecamatan atau pasar Karangploso ini menjadi pilihan sekalipun sudah dalam kondisi rusak. Menurut salah seorang warga mengkhawatirkan kerusakan jalan akan semakin parah pada musim penghujan, sehingga jalan akan semakin sulit dan membahayakan pengguna ketika dilintasi. Di lokasi terlihat tidak hanya roda 2, roda 4 pribadi, tetapi juga kendaraan berat lainnya melintas, sehingga menyumbang kerusakan aspal jalan. Pak Budi, sudah sejak kapan jalan ini Pak rusaknya? Sudah sekitar 2018. Berarti hampir 2 tahun ya? 2 tahun Pak ya. Ini banyak Pak yang melintas ini Pak? Banyak. Truk-truk ini kelihatan masih ada ya? Ada. Kemana truk? Ini kan bisa sampai jurusan Karangan. Ya. Karangan Batu kan dari sini bisa. Ya kalau jalannya enak ya senang itulah. Senang Pak ya? Senang. Aktivitas juga bisa lebih lancar lagi Pak. Oke, makasih Pak ya. Soalnya jalan ini yang namanya yang enak yang inilah. Yang enak ini? Yang itu yang rusak. Rusak Pak ya. Jadi kalau sudah diaspal semua tambah enak lagi ya, lancar ya. Oke, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Iwan Dikmawan melaporkan. Warga Nahdlatul Ulama melaksanakan doa bersama untuk keselamatan bangsa dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional ke-6 tahun 2020. Berlangsung di Gedung PCNU Kota Batu, Jumat, 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional ke-6 tahun 2020, Kota Batu melaksanakan doa bersama untuk keselamatan bangsa oleh warga Nahdlatul Ulama Kota Batu. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 mengambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Peringatan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober ini merupakan pengakuan negara atas kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan dengan surat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 yang diawali dengan resolusi jihad berisi fatwa kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga terjadi peristiwa heroik Perang Surabaya 10 November yang pada akhirnya dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Kegiatan doa bersama ini dihadiri oleh Profesor Dr. Haji Ali Macan Musa dari PWNU Jatim, Ketua Tanfiziah PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono, beserta Rois Suryah PCNU dan pengurus, Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko, Ketua DPRD Asmadi SP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu Dr. Andes Haji Nawawi Mfil, para pimpinan Badan Otonom NU, pengurus PCNU, dan pengurus ranting serta undangan lainnya. Acara diawali dengan istighosah yang dipimpin oleh Rois Suryah PCNU Kota Batu, Kiai Haji Abdullah Thahir, dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tanfiziah PCNU Kota Batu, Haji Ahmad Budiono. Dalam sambutannya mengungkapkan kita harus bersyukur bahwa peran ulama dan santri sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan diakui oleh negara dengan adanya Hari Santri Nasional. Sambutan Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengucapkan selamat Hari Santri dan mengajak para Nahdiyin dan masyarakat Kota Batu untuk patuh dan menerapkan protokol kesehatan. Acara dilanjutkan dengan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Ali Macan Mursa dari PWNU Jawa Timur, refleksi peran santri dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa. Dalam ceramah agamanya, Profesor Dr. Haji Ali Mashan Musa MSI mengajak masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, tetapi harus ditambah dengan menjaga hati dan tidak terlalu takut kepada COVID-19. Beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan dan tentunya harus selalu berdoa agar COVID-19 segera hilang. Saya setuju dengan pemerintah bahwa selama belum ada obatnya, ada vaksinnya, jaga imunitas antibodi. Yang bisa ngelakno COVID selama ini hanya imunitas. Lah imunitas itu akan kalah kalau orangnya takut dan panik. Makanya tidak boleh takut, tidak boleh panik. Kepanikan itu menurut para dokter, ketakutan terhadap corona itu jauh lebih bahaya daripada corona.
Alhamdulillah tahun ini sekalipun peringatan Hari Santri kita lakukan di masa pandemi, tetapi tetap bisa berjalan secara khidmat dan meriah. Hari ini kita tutup kegiatan Hari Santri dengan melaksanakan doa bersama untuk bangsa dan negara Indonesia, sekaligus tasyakuran Hari Santri. Acara dilanjutkan dengan kegiatan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko yang diserahkan kepada Profesor Dr. Haji Ali Mashan Musa dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Potensi keindahan alam yang luar biasa tersembunyi di antara lembah gunung banyak. Mulai dari pemandangan, produksi susu sapi yang melimpah, hingga kultur masyarakatnya. Menjadi pilihan untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata meluncing wisata edukasi susu di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Bertempat di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata meluncing wisata edukasi susu Brau. Launching wisata edukasi susu Brau ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penandatanganan komitmen bersama untuk membangun Dusun Brau bisa memiliki destinasi wisata susu Brau. Mengingat tempatnya yang berada di antara lembah yang indah dan subur, tapi di sisi lain, Brau punya potensi luar biasa, di antaranya produksi susu sapi yang melimpah dan keindahan alamnya yang sangat mendukung. Untuk berpartisipasi menjadikan Brau sebagai tempat wisata yang edukatif, dengan catatan tidak merusak lingkungan, adalah hal yang sangat luar biasa. Untuk mewujudkan visi Desa Berdaya Kota Berjaya bisa berjalan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Kepala Disparta Kota Batu menjelaskan bahwa lingkungan Dusun Brau dikelilingi oleh pegunungan dan destinasi wisata seperti Paralayang, Taman Langit, Gua Pinus, Kampung Papua, sehingga Brau menjadi tempat yang luar biasa. Apalagi ikon Brau memiliki ikon yang sangat menarik dengan sapi perah. Begitu juga masyarakat yang memiliki kultur gotong royong menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dieksplor. Dusun Brau ini adalah dusun yang sangat luar biasa ya. Memang cukup jauh dari area perkotaan, tapi dengan kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan lingkungan ya, dikelilingi oleh pegunungan, kemudian juga dikelilingi oleh destinasi-destinasi wisata ya. Di sini ada destinasi wisata Paralayang, Taman Langit, kemudian ada Gua Pandawa, kemudian ada Gua Pinus. Tentu Brau ini luar biasa. Di samping itu ikon yang tentu sangat-sangat layak menjadi daya tarik adalah sapi perah. Sementara launching wisata edukasi susu Brau selain dihadiri sejumlah masyarakat, juga dihadiri sejumlah anggota DPRD dan beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Dan informasi tentang perakhiran cuaca tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya DC hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.